Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro. Ya, kali ini kita akan coba bahas lagi ini tentang kecepatan akun-akun ya. Ya, ada yang ke akun kecepatan 1 jam dapat berapa, 1 jam dapat berapa. Ini bisa menjadikan dua mata sisi yang berbeda, alias si malakama ya. Si malakama begini. Di satu sisi mungkin suatu kerajinan tingkat ataupun kebagusan dari seseorang yang mungkin dalam 1 jam dapat 4, 5 atau 6 tarikan, bahkan 7 tarikan dalam 1 jam. Tapi sisi lain itu mungkin bisa menyebabkan teririsnya hati orang-orang di daerah gitu, karena mereka tuh serajin-rajin apapun orderan itu bagikan emas ya. 1 jam tuh dapat 1 atau 1 jam dapat 2, mereka tuh udah bersyukur. Jadi untuk yang kecepatan mungkin alhamdulillah ya, atau mungkin karena tinggal di kota-kota besar ataupun di pinggiran kota-kota besar ataupun di metropolitan, penduduknya banyak, penduduknya di atas 5 juta bahkan 10 juta. Tapi kalau penduduknya di bawah 1 juta, dan banyak juga ojol-ojol yang murah, ojol-ojol yang baru yang tarif promo, yang ada yang 8.000, ada yang 5.000, otomatis warga di kota tersebut pasti mencari yang lebih murah ya. Berbeda dengan kita di kota besar, karena di sini kalau mencari ojol yang murah itu masih langka ya. Yang banyak ojol-ojol hijau ya, rata-rata mau nggak mau pada telat ngambilnya yang hijau, padahal yang kuning pun ada ya, tapi yang kuning juga terlalu kadang daripada jarang juga. Yang banyaknya dua ini di kota-kota besar emang lah, mungkin dalam 1 jam dapat 2, dapat 3, dapat 5, mungkin wajar. Tapi kalau mungkin di luar itu kayak di kota-kota kecil ya, penduduknya di bawah 1 juta dan semua kompetitor hadir semua, termasuk yang promo 5.000 dan promo 8.000, yang biru sama yang ungu ya. Nah, jadi sebuah si malakama kalau kita itu membandingkan kecepatan orderan kita dengan orderan orang lain, terutama bagi yang di daerah. Nah, berikut ini kita ambil videonya dari si Juple. Oke lah, di Bogor ya. Bogor mungkin orderan lagi rame, orderannya bagus. Nah, kita simak aja videonya nih. Dalam 1 jam driver Gojek pada bisa dapat berapa order sih paling jago? Ayo kita cek, let's go. Yang paling jago sekarang tuh, paling jago lah Mas Edi, sejam bisa berapa order? Saya sekarang baru 4 sejam itu. Sejam di angka 4 order. Iya. Paling jago sekarang berapa order sejam? Paling bagus 5 atau 6? 5 lah maksudnya. 5 tarikan? Ya, 5 tarikan. Goreng semua? Goreng semua tapi argo pendek ya. Oke, Argo pendek. gokil. Bang, paling jago berapa order sejam saat-saat kayak gini? Untuk saat ini ya 4 order ya? 4 order. Goreng semua tapi? Goreng semua. Oke, siap. Makasih ya, Kang. Siap. 1 jam paling jago berapa order? Paling banyak 6, itu pendek-pendek. 6 order paling jago. Kalau gue pribadi paling jago di saat kayak gini tuh 5 order sejam. Tapi itu nggak bisa stabil terus-terusan 5 order ya. Nanti juga ada kena delaynya tetap aja. Kalau kalian bisa berapa order nih dalam 1 jam paling jago? Coba tulis di kolom komentar. Dadah. Tulis di kolom komentar. Oke, kita akan bacakan komentar-komentar dari yang melihat video tersebut. Ini dari Rafa Adrianur 9688. Saya driver Gojek dalam sejam bahkan tidak ada orderan, bahkan harus menunggu berjam-jam baru dapat 1 order. Akun lagi delay dari Desember sampai sekarang, sehari bisa dapat 5 dari pagi sampai sore. Biasanya kalau normal saya on bid dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore udah dapat 20 order. Sejam bisa 4 atau 5 order, sekarang mah anyep. Ini dari Rafa Adrian Nur ya, 9688. Yuk, ada lagi nih dari Asep Purnama channel Istiqomah 988. Wilayah Surabaya orderan sepi lur. Yang paling menguasai itu mereka yang dapat 11 sampai 15 order. Itu mereka yang biasa konsisten dapat 20 order paling bisa sebulan sekali, dan itu pun langka. Sebesar Surabaya aja seperti ini, Bos. Kota besar nih, kota kedua di Indonesia setelah Jakarta, dan kota metropolitan terbesar di gerbang Indonesia Timur. Driver Gojek di Surabaya ngomong seperti ini. Satu lagi nih dari Haryanto 9689. Di Jakarta enak lah, di Medan aja customernya kurang balik 1.000 aja ditungguin. Akhirnya terpaksa ke warung, pecahkan uangnya buat beli permen biar bisa saya balikan uang customernya. Parah dah kalau di Medan, orangnya kikir.
semua. Padahal orang kaya mobil ada 3 berserak, kereta pun banyak berserak, tapi pelitnya minta ampun, uang balik 1.000 aja ditungguin. Kalau ada promo Gojek aja baru pesan Gojek, kalau enggak dia naik Maxim sama InDriver. Cari uang di Medan susah. Kalau nggak ada perubahan manajemen Gojek tidak lanjut di Gojek, ya akan bangkrut di Medan. Yakinlah apa yang ku bilang. Ayo Gojek bakal promo lagi buat di Medan. Jangan salah sasaran kasih promo ke customer. Tulisan customernya pakai K. Saya driver ojol malah kalau kasih promo lah kalau sama yang sering naik GoRide. Nah ini Medan. Medan juga kota besar, men. Kota ketiga di Indonesia setelah Surabaya dan kota paling besar di gerbang Indonesia Barat. Seperti ini di Medan. Padahal kembalian 1.000, kembalian 500 saya minta balik. Nih contohnya ya. Dari komentar dari Abang Haryanto ini. Dan juga dari Bang Ricky Fatian 9239. Kalau dari jam-jam pagi jam 5 sampai jam 9 itu 1 jam bisa 4 sampai 5 order. Setelah itu delay melanda. Ntar sore gacor lagi. Nah, kalau pemain GoRide emang seperti ini. Ya, pemain GoRide itu dia mainnya pagi sore. Jadi kalau pagi sampai jam 12 itu alhamdulillah bisa dapat lah. Nah, siang itu mungkin kalau kalian nggak bisa pulang, kalian cari masjid, istirahat dulu, atau mungkin pulang sambil ngecas handphone. Nah, sorenya habis asar naik lagi. Itu menunggu orang-orang pulang kerja yang tujuannya ke stasiun, ke terminal, ke halte busway. Paginya seperti itu juga, larilah ke stasiun, terminal, halte busway. Itu penumpang teratur ya di luar kota ya. Karena kan gue pernah survei gue tuh penduduk Jakarta ini menambah 1 juta atau 2 juta sehari. Pagi-pagi, siangnya, sorenya balik lagi karena itu warga Bodetabek yang kerja di Jakarta. Nah, perbandingannya seperti itu. Kalau untuk Jakarta, Jabodetabek mungkin ya mereka dapat banyak, dapat itu wajar. Ya, karena perbandingannya itu trafiknya lebih tinggi. Tapi untuk kota-kota kecil, nggak usah kota kecil lah. Kita coba bandingkan tadi antara dua tadi lah. Surabaya sama Medan. Mereka aja Surabaya itu dapat 20 tarikan 15 itu udah jago menurut mereka. Begitupun di Medan. Ya. Dan gue juga pernah dulu dapat dari chat dari anak Medan. Orang kalau ada yang bunyi, semua mata menengok ke handphone. Dia sama satu shelter tuh handphone di meja tuh ada 8 atau 10. Yang bunyi itu semua pada ngeliat. Nah, seperti itu keadaan sekarang. Jadi untuk Jakarta, Jabodetabek atau pinggiran ataupun kota-kota besar bersyukurlah gitu kan. Ordernya masih lancar dan teratur. Sedangkan di kota-kota kecil yang untuk Gojek ya mungkin kompetitor harga lebih murah gitu kan. Mungkin orang larinya ke sana. Dan mungkin karena ada promo baru mereka balik lagi ke Gojek. Nah, itu sih dari komentar-komentar ya. Itu aja. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Boleh cek di bawah, boleh di komen di bawah. Oke, itu aja dulu. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.